Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 192191114 kelas 2C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses dan kondisi belajar gerak, yang di dalamnya muat mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Langsung saja, yang pertama yaitu proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Bagian-bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Di dalam berusaha menguasai keterampilan gerak diperlukan suatu proses belajar, yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lain, berbeda dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajarnya. Yang dominan keterlibatannya dalam proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Yang dominan keterlibatannya dalam belajar kognitif adalah aspek pikir, sedangkan yang dominan keterlibatannya dalam aspek afektif adalah aspek emosi dan perasaan. Dengan kata dominan di sini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di situ ada keterlibatan yang lebih intensif dari salah satu aspek fungsi dalam diri pelajar. Sementara aspek fungsi yang lain juga terlibat, namun dengan intensitas yang lebih rendah. Dengan kata lain, bahwa dalam ketiga macam belajar yang disebutkan di atas, semua aspek fungsi yang ada pada diri pelajar terlibat di dalam proses belajar, namun intensitasnya berbeda-beda. Di dalam belajar gerak, aspek fisik dan psikomotor terlibat lebih besar dibanding serta aspek pikir serta aspek emosi dan perasaan. Fase belajar gerak menurut Fritz and Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase, yaitu yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif adalah fase merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginan, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Pada fase asosiatif ini merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu, merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerakan keterampilan. Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka pelajar segera bisa dikatakan memasuki fase belajar yang disebut fase otonom. Yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri itu sudah dilakukan secara otomatis. Contoh dari pencapaian fase otonom misalnya pada anak yang belajar bersepeda. Dalam mencapai fase yang otonom, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jatuh walaupun melakukan sambil menengok kanan, menengok ke kiri, memperhatikan pemandangan di sekelilingnya. Ia lagi harus memikirkan bagaimana gerakan mengayuh atau bagaimana pegangan tangan agar keseimbangan terjaga. Contoh lain misalnya pada pemain bola voli yang sudah mahir.
ia melakukan smash tanpa memikirkan bagaimana gerakan langkah awalan atau bagaimana meloncat agar bisa memukul bola. Ia bisa melakukan smash sambil memperhatikan sasaran kemana bola harus dipukul agar tidak bisa dikembalikan lagi oleh lawan. Lalu yang kedua ada kondisi belajar. Kondisi belajar merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Dari arti kedua kata tersebut dapat untuk menjelaskan pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan pada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar, maka kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar yang sesuai untuk belajar kognitif, belajar afektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Lalu ada kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri sendiri di pelajar. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu yang pertama ada pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan. Untuk mempelajari gerakan keterampilan baru hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya gerakan yang baru. Misalnya, agar pelajar dimungkinkan mempelajari keterampilan gerak menggiring bola terlebih dahulu mampu berjalan atau berlari. Yang kedua, pelajar harus mengingat urutan rangkaian gerakan. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak belajar bermain tenis. Ia tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Contohnya masih mengenai belajar bermain tenis. Agar ia bisa bermain dengan baik, ia harus ingat bagaimana urutan gerakan servis, urutan gerakan mengejar bola, kemudian memukulnya dan sebagainya. Lalu kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu yang pertama ada sajian instruksi verbal, yang kedua ada sajian instruksi visual, yang ketiga ada kegiatan praktek, dan yang terakhir ada penyampaian umpan balik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.